Halo semuanya, perkenalkan saya Gatra dan di video kita kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan aljabar, yang mana ini akan berisikan tentang bagaimana kita mengurutkan bentuk aljabar dan mengenai suku sejenis dan suku tak sejenis. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang suku-suku sejenis. Nah, sebelumnya kan kita sudah di video sebelumnya kita sudah belajar tentang suku, variabel dan konstanta dan juga koefisien. Nah, sekarang kita akan belajar tentang suku-suku sejenis. Nah, kenapa ini penting? Karena kita hanya bisa menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku yang sejenis. Jadi kalau dia berbeda sukunya atau suku-suku tak sejenis, kita tidak bisa mengoperasikannya dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk itu makanya kita harus tahu yang mana yang suku-suku sejenis, yang mana yang merupakan suku-suku tidak sejenis. Oke, langsung saja. Nah, dari definisi, suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, ini harus kita garis bawahi ya. Jadi kalian harus ingat bahwa variabel dan pangkatnya harus sama. Nah, kalian harus ingat yang mana yang namanya variabel dan yang mana yang namanya pangkat. Nah, keduanya itu harus sama. Nah, di sini sudah saya sediakan beberapa contoh. Misalnya di sini 4x pangkat 2, 3x pangkat 2. Nah, yang mana yang namanya variabel? Nah, variabel. Nah, di sini yang jadi variabel adalah x. Di sini juga variabelnya adalah x. Oke, variabelnya udah sama. Terus pangkatnya, nah, di sini x-nya pangkat 2. Jadi di sini ada x pangkat 2. Di sini juga ada x pangkat 2. Nah, ini udah sama, ini udah sama. Udah sama-sama x pangkat 2. Kita nggak perlu ngelihat koefisiennya sama atau beda. Di sini koefisiennya 4, di sini koefisiennya 3. Tapi yang perlu kita ingat adalah variabel dan pangkatnya harus sama. Jadi 4x pangkat 2 dan 3x pangkat 2 ini merupakan suku sejenis. Suku sejenis. Lanjut, kita punya Z sama negatif Z. Nah, ini sudah kesepakatan bersama bahwa ini artinya adalah 1Z, ini juga artinya min 1Z. Nah, jadi sudah kesepakatan bahwa kalau kita menuliskan koefisiennya 1, itu kita tidak perlu menuliskan koefisiennya lagi. Jadi kalau memang kita ingin menuliskan 1Z, kita cukup menuliskan Z-nya saja. Jadi kita tidak perlu menulis angka satunya. Nah, tapi kalian sudah harus paham bahwa ini artinya adalah 1Z, ini artinya adalah negatif 1Z atau min 1Z. Nah, sekarang kita lihat variabelnya udah sama-sama Z. Pangkatnya sama nggak? Nah, ini juga sudah merupakan kesepakatan bahwa kalau Z ini artinya adalah Z pangkat 1. Ini juga kalau tidak ditulis pangkatnya artinya adalah pangkat 1. Nah, tetapi sudah kesepakatan bahwa kalau kita menuliskan pangkat 1, tidak perlu kita tuliskan kembali pangkatnya. Jadi cukup Z-nya saja. Jadi jika kita ingin menuliskan 1Z pangkat 1, cukup kita tuliskan Z-nya saja. Begitu pula dengan jika kita ingin menuliskan min Z pangkat 1, cukup kita tuliskan min Z-nya saja. Nah, apakah ini sejenis? Nah, variabelnya udah sama-sama Z, pangkatnya udah sama-sama 1. Berarti ini juga merupakan suku sejenis. Ini juga merupakan suku sejenis. Oke, kita sudah punya dua suku sejenis. Sekarang 5y pangkat 3 dan 5y pangkat 2. Nah, di sini variabelnya udah sama-sama y. Variabelnya sama-sama y. Nah, ternyata pangkatnya beda. Pangkatnya di sini 3, di sini 2. Berarti mereka tidak sejenis. Tidak sejenis. Oke, lanjut. Kita di bawahnya punya negatif x pangkat 2 dan min 2y pangkat 2. Oke, di sini pangkatnya sama-sama 2. Pangkatnya sama-sama 2. Tapi variabelnya beda. Di sini x, di sini y. Jadi mereka tidak sejenis. Nah, jadi ini juga tidak sejenis. Nah, kira-kira seperti itu untuk suku-suku sejenis. Semoga kalian dapat memahami ya. Yang jelas, di saat kita sudah mengetahui suku-suku itu sejenis atau tidak, kita sudah bisa mengoperasikannya. Misalnya di sini, jika ada operasi penjumlahan, ini sudah bisa kita jumlahkan. Berarti hasilnya adalah 7x pangkat 2.
Begitu pula jika dikurangi berarti bisa disesuaikan. Begitu pula dengan ini, karena suku-suku yang sudah sejenis sudah bisa kita operasikan. Namun yang seperti ini, kalau 5Y pangkat 3 ditambah misalnya ditambah 5Y pangkat 2. Nah, ini tidak bisa kita jumlahkan, jadi dia akan tetap seperti ini. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan menjadi 10Y pangkat 3 atau 10Y pangkat 2, tidak bisa, karena dia tidak sejenis. Jadi kalau dia suku-suku tidak sejenis, kita tidak bisa mengoperasikannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana mengurutkan bentuk aljabar. Nah, seperti teman-teman pasti pernah misalnya melihat bagaimana sekretaris, kalau misalnya teman-teman menjadi sekretaris atau menjadi perangkat kelas, dalam mengurutkan absen itu biasanya kita melihat huruf depannya dulu kan. Misalnya kalau ada yang namanya Adi dengan ada yang namanya Adhi, atau ada yang namanya Ari. Nah, dalam mengurutkan absen pasti kita melihat huruf depannya dulu. Kalau misalnya namanya Budi, nah pasti kita lihat huruf pertamanya dulu, huruf A-nya dulu, baru kita lihat huruf keduanya, huruf D sama huruf R. Nah, dalam mengurutkan nama biasanya kita melihat alfabet mana yang lebih dulu. Jika dalam kasus ini tidak mungkin Budi menjadi nomor absen 1. Nah, jadi kira-kira seperti itu kalau kita mengurutkan absen di kelas. Lalu bagaimana kalau kita mengurutkan bentuk aljabar? Nah, selebihnya konsepnya sama. Kita harus mencari variabelnya terlebih dahulu. Jadi variabel, ingat ya, ada misalnya A, B, C dan lain-lain. Nah, kita lihat yang mana yang lebih dulu. Kita harus urutkan sesuai alfabet. Jadi yang A duluan, yang B duluan, yang C duluan. Nah, setelah kita melihat variabelnya, kita harus melihat pangkatnya. Jadi pangkat yang lebih besar itu kita tulis lebih dulu. Nah, oke, coba kita contoh langsung saja. Di sini sudah saya siapkan bentuk aljabar yang belum kita urutkan. Nah, di sini kita bisa pertama kita bisa lihat variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada C, ada B, ada A, ada A kuadrat juga, ada yang memiliki pangkat-pangkat. Oke, kita ada A, ada B, ada C. Kita coba urutkan dari yang A. Di A kita punya ini 1A. Karena ini ingat ya, ini artinya plus A atau 1 positif. Berarti di sini kita punya A, kita juga punya 2A pangkat 2. Nah, lalu untuk B kita punya di sini kita punya 2B pangkat 2. Nah, di sini ingat ya, ada negatif di depannya. Berarti negatifnya ikut. Kita punya negatif 2B pangkat 2. Kita punya 3B pangkat 3. Kita punya 4B. Kita juga punya 6B. Lalu kalau di huruf C kita punya 1. Kita punya 3C. Lalu bagaimana cara kita mengurutkan? Nah, ingat variabelnya yang lebih dulu dan pangkatnya yang lebih besar. Nah, di antara A, B, C tentu A yang lebih dulu. Nah, kita lihat yang mana pangkatnya yang lebih besar. Nah, ternyata 2A pangkat 2. Nah, di sini ada pangkatnya. Ada A pangkat 2. Sementara ini maksudnya adalah A pangkat 1. Jadi yang lebih dulu kita tulis adalah 2A pangkat 2. Nah, selanjutnya kita tulis yang ini. Ini maksudnya adalah positif A, berarti ditambah A. Lalu kita tulis yang B. Nah, di B kan ada banyak. Kita lihat kalau variabel sama-sama B, kita lihat pangkat mana yang paling besar. Nah, ternyata paling besar yang ini. Berarti ditambah 3B pangkat 3. Lalu dikurang 2B pangkat 2. Lalu ditambah 4B, ditambah 6B. Lalu ditambah 3C. Nah, ternyata di sini ada yang suku-suku sejenis. Sudah kelihatan kan? Nah, ini yang sejenis. Yang sejenis bisa kita apakan? Bisa kita operasikan. Sehingga ini akan menjadi 2A pangkat 2 plus A plus 3B pangkat 3 min 2B pangkat 2 plus, nah 4B tambah 6B, kita tinggal lihat koefisiennya aja. Jadi 4 tambah 6 10B tambah 3C. Oke, jadi itu kira-kira materi untuk mengurutkan bentuk aljabar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.